Salam pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat, kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Curahi kami dengan Roh Kudus Tuhan agar kami dapat memahami akan firman Tuhan pada malam hari ini. Ampunkan dosa kami yang banyak, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 21 Juni 2023, kemuliaan Tuhan memenuhi bumi. Bacalah Wahyu 4 ayat 11, Wahyu 5 ayat 12, Wahyu 19 ayat 1, dan Wahyu 21 ayat 26. Wahyu 4 ayat 11 mengatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Wahyu 5 ayat 12 mengatakan, "Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian." Dalam Wahyu 19 ayat 1 mengatakan, "Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita." Wahyu 21 ayat 26, "Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya." Kata-kata apakah yang dikaitkan dengan kemuliaan Tuhan yang memenuhi bumi seperti yang dijelaskan dalam Wahyu 18 ayat 1? Wahyu 18 ayat 1 mengatakan, "Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Pertentangan besar antara kebaikan dan kejahatan di alam semesta adalah juga tentang kehormatan atau reputasi Allah. Iblis, malaikat pemberontak, telah menyatakan bahwa Allah tidak adil, bahwa Dia menuntut penyembahan tetapi memberi sedikit imbalan. Si jahat menyatakan bahwa hukum Allah membatasi kebebasan kita dan membatasi sukacita kita. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus menghancurkan mitos itu. Dia yang menciptakan kita terjun ke dalam lubang ular dunia ini untuk menebus kita. Di kayu salib,
Dia menjawab tuduhan iblis dan menunjukkan bahwa Tuhan itu pengasih dan adil. Terpesona oleh kasihnya, peduli akan kehormatannya, umatnya di akhir zaman mengungkapkan kemuliaannya. Karakternya yang penuh kasih dan rela berkorban kepada dunia, yang egois dan yang tidak bertuhan, dan bumi disinari oleh karakter Allah. Bacalah Keluaran 33 ayat 18 dan 19. Ayat 18 menyatakan, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ayat 19, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Bagaimanakah Allah menyatakan kemuliaannya kepada Musa? Apakah kemuliaan Tuhan itu? Kemuliaan Allah adalah karakternya. Bumi akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah ketika kita dipenuhi dengan kasih Allah dan karakter kita diubahkan oleh kasih penebusan. Mengungkapkan kasihnya dalam kehidupan pribadi kita akan mengungkapkan kemuliaannya, karakternya kepada dunia. Pekabaran terakhir yang harus diwartakan kepada dunia yang diliputi kegelapan rohani, yang disampaikan oleh ketiga malaikat di tengah-tengah surga adalah, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 7. Tidak ada kemuliaan bagi diri kita sendiri dalam perbuatan baik kita, atau kebenaran kita, atau kebajikan kita. Pekabaran kebenaran Kristus terdengar dari ujung bumi yang satu ke ujung yang lain. Inilah kemuliaan Allah yang menutup pekerjaan malaikat ketiga. Ellen G. White, Testimonies for the Church, jilid 6, halaman 19. Ellen G. White juga menulis, apakah pembenaran oleh iman itu? Itu adalah pekerjaan Allah dalam meletakkan kemuliaan manusia di dalam debu dan melakukan bagi manusia apa yang tidak dapat dilakukannya untuk dirinya sendiri. Testimonies to Ministers dan Gospel Workers, halaman 456. Tidak ada kemuliaan bagi diri kita sendiri, namun ya kemuliaan bagi Tuhan sebagai gantinya. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan dapat membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Kemuliaan hanyalah milik-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap setia di dalam Tuhan. Berkati kami sepanjang malam hari ini. Ampunkan dosa kami yang banyak, sempurnakan doa kami. Dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin.